Kisah yang menakjubkan. Kisah ini terjadi pada tanggal 2 Ba'da Mulud atau Rabiul Tsani tahun 1361 Hijriah. Saya menerima sepucuk surat dari seseorang yang mengaku berumur 40 tahun. Pada surat itu ditulis sebuah kisah tentang hubungannya dengan sosok goib selama 10 hari, yang akhirnya mereka bisa bertemu kembali di dunia fana ini. Kisah ini sangat relevan dengan pembahasan tentang alam ruh sebelum alam kandungan. Beliau lalu memulai ceritanya. Saya mempunyai sebuah rumah mewah di suatu kota. Rumah dengan kebun teh yang lebat itu terletak persis di depan jalan besar. Sekitar 20 tahun lalu, suatu hari saya sedang beristirahat di kebun saya, mata saya tertuju pada pintu kebun. Saya lihat seorang anak muda tegak berdiri di samping pintu itu, wajahnya tampan dan perawakannya bagus. Ia pun sedang memandangi saya. Saya berdiri dan berjalan ke arahnya, untuk menanyakan apakah gerangan yang diinginkannya, dan mengapa sampai bisa masuk ke dalam kebun. Saya sangat terkejut ketika saya lihat, semakin saya dekat dengan anak itu pun mengecil sampai sebesar butir debu dan akhirnya lenyap. Ketika jarak saya dengannya sekitar 10 meter, sudah tak nampak lagi bekas-bekas dari anak itu. Saya terheran-heran, mungkin saja saya hanya berhayal, karena saya kembali ke tempat duduk semula. Untuk kedua kalinya saya melihat pintu kebun itu, lagi-lagi saya lihat anak itu berdiri di sana memandangi saya seperti hendak mengatakan sesuatu tetapi malu terhadap saya untuk mengatakannya. Dengan ketakutan, saya memanggil anak itu. "Hai, siapa kamu? Apa yang kau mau? Beberapa menit lalu kemana kamu pergi? Bagaimana bisa engkau menghilang?" Anak itu dengan suara yang halus menjawab, "Aku ingin berteman denganmu. Karena kau telah menyelamatkan seseorang dari kezaliman, aku harus mengajarmu beberapa hal sebagai imbalan atas bantuanmu." Saya dengan penasaran bertanya, "Siapakah kamu? Siapa namamu?" Ia menjawab, "Aku masih seperti apa yang ada dalam pikiranmu. Aku belum mempunyai tubuh sehingga bisa aku kenalkan diriku padamu. Mungkin tidak lama lagi, aku akan mempunyai tubuh dan mereka akan memberiku nama. Saat itulah aku akan bisa memperkenalkan diriku padamu." "Kalau begitu tidak akan bisa," jawabku. "Kesini, mendekatlah, duduklah di sampingku. Kita berbicara sepatah dua patah kata." "Tidak mungkin bagi saya untuk berdekatan denganmu, tapi saya akan mencoba supaya suara saya bisa terdengar olehmu seperti orang yang sedang duduk di sampingmu. Engkau tidak perlu untuk berteriak, jika berbisik pun aku bisa mendengar suaramu." Maka terjadilah percakapan antara saya dan anak itu. Saya rasakan bahwa suaranya seperti tidak jauh dari tempat duduk saya, walaupun jarak antara saya dan anak itu sekitar 30 meter. 10 hari lamanya kejadian ini berlangsung. Ia menampakkan dirinya hanya pada saat matahari akan tenggelam, dan ia pun lenyap bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Kadang-kadang 1 jam sebelum matahari tenggelam saya sudah menunggu kedatangan anak itu di tempat biasa, tapi saat itu masih terlalu cepat. Ia belum datang hingga ketika matahari hampir tenggelam, sinar matahari tepat memancar di pintu itu, dan anak itu pun muncul. Karenanya bersamaan dengan tenggelamnya matahari, anak itu pun menghilang dari pandangan saya. Hari-hari pertama saya mencoba untuk mendekati anak itu, tapi seperti kejadian pertama, ketika jarak saya dengannya kira-kira 10 meter, ia mulai mengecil, menciut dan akhirnya menghilang. Anak itu dengan gusar berkata, "Kenapa engkau tidak membiarkan aku mengajarkan sesuatu padamu?" Anehnya selama berhari-hari saya di kebun itu saya tidak merasa takut sama sekali. Lama-kelamaan apa-apa yang diajarkan anak itu terasa biasa bagi saya. Bahkan saya tidak mempersoalkan lagi asal-usul anak itu. Saya pun tidak pernah menceritakan hal pada siapapun, sampai hari terakhir ketika ia mau pergi. Saya pun tidak menanyakan alamatnya dan dengan kepergiannya pun saya tidak merasa kecewa. Saya yang masih muda waktu itu, tidak banyak mengetahui masalah agama, dan ia mengajarkan kepada saya ilmu hikam dan ma'arif keislaman selama 10 hari itu. Setelah itu saya tidak melihatnya lagi, sampai suatu malam, sebuah suara yang kedengarannya akrab bagi saya dan mirip suara anak itu,
membuat saya terbangun dari tidur saya. Saya pergi ke tempat ia biasa berdiri, di mana-mana gelap, hanya saya lihat sesuatu bagaikan percikan api tapi keputih-putihan tergeletak di tempat anak itu biasa berdiri. Tetapi ketika saya menghampirinya, benda itu pun sirna. 19 tahun sudah berlalu dari kejadian itu, perubahan sudah terjadi pada perkebunan teh saya. Suatu hari tepatnya tahun lalu, saya duduk di tempat biasa saya beristirahat. Kebetulan pintu pagar pun terbuka. Saya tercengang ketika kembali saya lihat anak muda itu mengetuk pintu pagar, dan meminta izin pada saya untuk masuk ke kebun. Setelah mempersilahkannya, ia pun masuk ke kebun. Saya seperti 19 tahun yang lalu tidak menghampirinya, namun kali ini ia yang datang menghampiri saya. Saya pun membawanya masuk ke ruang tamu dan menyajikannya beberapa hidangan. Saya berkata, "Wajahmu sama sekali tidak berubah dari 19 tahun yang lalu, tapi tingkah lakumu sudah berubah banyak." Ia menjawab, "Tuan telah salah, umur saya tidak ada 18 tahun, dan selama ini saya belum pernah datang ke kota ini. Sekarang pun baru beberapa hari ini, saya datang ke sini, menikmati indahnya pemandangan di tepi pantai, dan Tuan berbicara tentang apa? Apapun yang saya lakukan supaya bisa menenangkan saya tidak menghasilkan apa-apa. Mulanya saya berpikir bahwa saya telah salah menilai. Tapi saya lihat, mukanya persis dengan muka anak itu, logat bicaranya pun sama. Telah ceritakan kepada saya masalah-masalah yang disengketakan oleh para ulama, dan kali ini saya bertanya pada anak itu pendapatnya mengenai masalah tersebut." Ia mengangkat pundaknya sambil berkata, "Saya tidak mengetahui masalah ini. Saya belum belajar ilmu-ilmu agama." "Sekarang, apa-apa yang ada di benakmu katakanlah. Karena itu sangat penting bagi saya. Menurutmu bagian mana dari kebun ini yang lebih nyaman, dan lebih menarik perhatianmu?" Saya tidak tahu bagaimana perasaan saya lebih mengatakan sudut pintu itu lebih menarik saya. Dan sejak pertama kali datang ke sini pun saya tidak tahu ingin sekali rasanya pergi dan berdiri di sana. Dari sini saya yakin, bahwa anak muda ini adalah anak muda yang saya lihat 19 tahun lalu. Karena apa yang ia katakan persis dengan apa yang terjadi waktu itu. Di sudut pintu itulah ia berbincang-bincang dengan saya selama 10 hari. "Mungkin saya berbicara dengan ayahmu." Kami pun bersama-sama pergi menuju rumah salah seorang teman ayahnya di mana mereka sedang bertemu. Saya bertanya kepada ayahnya berapa umur anak itu. Ia menjawab, 18 tahun. "Mungkinkah Bapak menceritakan sedikit tentang kehidupannya?" kataku. "Tentu, tetapi mengapa Bapak meminta seperti demikian?" "Saya mempunyai maksud yang mungkin akan saya ceritakan nanti." Ia pun menceritakan hal ihwal anak tersebut dari lahir sampai berusia 18 tahun secara ringkas, tidak ada yang menarik. Saya tidak dapat menceritakan kejadian yang saya alami karena mungkin tidak bisa diterima oleh akal mereka. Karenanya saya cuma untuk menghilangkan rasa penasaran saya pun mencobanya dengan beberapa pertanyaan. "Lalu untuk apa kamu datang ke kebun saya?" "Jika saya telah mengganggu Anda, saya mohon permisi." "Tidak, saya cuma ingin kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Karena bagi saya hal ini sangat penting." Saya hanya lewat saja, dan entah bagaimana, hati saya tertarik luar biasa dengan kebun Bapak ini. Saya merasa seperti mengenal Bapak sudah lama, dan dengan izin Bapak saya pun masuk ke sini. Saya pun tidak tahu, sepertinya kebun ini tidak seharusnya begini. "Menurutmu, bagaimana seharusnya?" Misalnya, sekarang banyak tumbuh-tumbuhan tapi tidak banyak kebun teh. Tidakkah lebih baik jika Bapak tebang saja pepohonan ini dan Bapak tanam bibit teh? Kebetulan, sekitar 20 tahun lalu, di kebun ini ditanam banyak pohon-pohon teh, tapi dengan majunya zaman tumbuh-tumbuhan di sekitarnya sudah membesar dan benih-benih teh itu terbuang habis. "Insya Allah, akan saya tanam kembali benih-benih teh seperti apa katamu. Tapi kau harus berjanji, setiap kali datang ke kota ini mampirlah kemari." Saya pribadi sangat senang dengan Anda dan rumah Anda, kini saya lihat apa pendapat Bapak saya mengenai hal ini. "Namamu siapa?" Seperti Bapak lihat,
Kini saya sudah memiliki tubuh dan bapak saya memberi saya nama Mahdi. Apa yang kau maksudkan dengan memiliki tubuh? Tidak tahu, kata-kata itu meluncur dengan sendirinya dari mulut saya. Saya teringat 20 tahun lalu. Ketika saya menanyakan nama anak itu, ia tidak menjawabnya, dengan alasan belum mempunyai tubuh untuk bisa mempunyai nama. Bahwa sekitar 20 tahun lalu saya bermimpi bertemu dengan anak itu, dan dia mengajari saya cara-cara beribadah. Karena anak itu saya anggap guru, sampai sekarang saya tidak memutuskan hubungan saya dengannya. Begitulah akhir cerita dari bapak tersebut. Dari sini bisa kita simpulkan, sebagaimana para ulama Islam meyakini bahwa ruh manusia sebelum alam ini hidup di alam lain dan mempunyai tubuh kecil seperti kita sekarang. Mereka menguasai ilmu pengetahuan, karenanya mampu melakukan apa saja yang mereka mau. Mereka hidup bermasyarakat satu sama lain. Dari riwayat-riwayat dan hadis pun dapat disimpulkan bahwa mereka ketika mengenal satu sama lain dan di dunia ini bertemu lagi akan merasakan keakraban yang jauh lebih dekat daripada yang lainnya. Walaupun ia akan lupa di mana dan kapan pernah bertemu dengannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jika Anda suka, mohon untuk subscribe dan like channel ini. Agar tidak ketinggalan kisah berikutnya, silakan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.